Jadi, di video kali ini kita akan merakit sebuah PC. Tapi bukan untuk gaming ya, melainkan sebuah PC yang dipakai untuk streaming. Tapi dengan budget yang menurut gue agak nggak ngotak ya, mencapai 40 juta rupiah. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di depan gue sekarang ini udah ada komponen-komponen PC yang nantinya akan kita gunakan untuk ngerakit PC-nya. Dan PC ini nantinya akan digunakan sebagai PC streaming ya, yang dia itu akan menerima output dari PC utama biar PC utama itu performanya nggak keganggu karena dipakai sambil main game sekaligus juga streaming. Jadi nanti PC utamanya itu akan fokus untuk main game aja, dan kemudian untuk streamingnya dia akan menggunakan PC yang satu ini. Tapi cuma buat streaming doang kok sampai 40 juta sih? Emangnya game apa sih yang dimainin? Dan sebenarnya ini PC untuk siapa sih? Dan buat kalian yang bingung kan, karena gue juga nggak main game, nggak streaming game gitu kan. Terus kenapa gue ngerakit sebuah PC untuk streaming? Karena ini PC sebenarnya untuk kawan gue yang kalian juga mungkin tahu ya, yaitu adalah si Randy Rangers, yaitu sebuah YouTuber gaming. Dan kalau kalian nanya game apa sih yang dia mainin? Ya, gamenya itu adalah Free Fire tuh. Game 8 bit yang nggak ada pintunya, tapi streamingnya pakai PC 40 jutaan. Nggak ngotak emang. Nah, jadi ceritanya itu tadinya gue lagi ada di studio dia kan. Terus dia itu nanyain kira-kira spek PC untuk streaming itu kira-kira yang bagus gimana sih? Dan setelah kita berdua riset dan mencari-cari komponen-komponen PC, dan akhirnya terkumpul lah komponen-komponen PC yang totalnya itu mencapai 40 juta kali ini. Terus buat kalian yang bingung kenapa nggak streaming pakai PC utamanya aja sih? Kan gamenya juga cuma Free Fire ya, game mobile gitu. Kalau kata dia sih karena Free Fire itu kan memang game mobile, tapi kalau dimainin di PC itu dia menggunakan emulator BlueStack, yang katanya BlueStack itu menurut dia itu cukup berat. Jadi kalau dia pakai sambil bermain game sambil streaming juga itu performanya jadi menurun. Padahal PC dia udah pakai Ryzen 9 5950X dan juga RTX 3080 loh. Tapi ya nggak apa-apa, Sultan mah bebas ya. Kalau gitu kita akan langsung aja kenalan dengan komponen-komponen apa aja sih yang akan kita gunakan di PC untuk streaming kali ini. Jadi untuk komponen yang pertama dari PC ini adalah prosesornya. Dan di sini kita akan menggunakan prosesor dari kubu biru ya, yaitu Intel generasi ke-11, Intel Core i7 11700KF yang di sini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan turbo boost mencapai 5 GHz. Dari prosesornya aja udah gokil parah kan. Dan buat kalian yang mungkin nanya ya, kenapa di sini nggak pakai AMD Ryzen seri 5000 aja, kenapa lebih milih prosesor dari Intel generasi ke-11? Karena prosesor Intel generasi ke-11 ini dia udah mendukung instruction set AVX 512 yang tentunya itu membuat workload tentang streaming dan juga video dan semacamnya itu menjadi lebih efisien. Makanya di sini kita akan menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 ini. Dan dari harga prosesornya ini aja udah dimulai dengan harga 7 juta rupiah. Dan kemudian untuk pemilihan motherboardnya di sini karena kita menggunakan prosesor Intel generasi ke-11, jadi kita juga harus memilih motherboard yang mendukung prosesor Intel generasi ke-11. Dan di sini gue memilih motherboard dari Asus TUF Gaming B560M Plus yang di sini menurut gue motherboard ini cukup worth the money ya, karena dengan harga di bawah 3 jutaan kalian itu udah dapetin motherboard yang memiliki fitur yang cukup lengkap. Seperti contohnya karena dia udah menggunakan chipset B560, jadi dia udah mendukung PCIe generasi keempat. Dan selain itu dia juga memiliki yang namanya PowerPass 8+1 yang itu menurut gue udah cukup lah ya untuk mensuplai daya yang dibutuhkan oleh prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 ini. Dan dia juga udah mendukung prosesor generasi ke-11 ya tentunya dari Intel. Dan juga dia itu memiliki fitur lainnya seperti contohnya port LAN-nya itu udah 2,5 gigabit yang menurut gue itu cukup worth it ya kalau untuk motherboard dengan harga di bawah 3 jutaan. Dan kemudian untuk komponen berikutnya yang di sini menurut gue cukup memakan budget itu adalah memorinya. Kenapa sih? Emang ada apa dengan memorinya? Nah, jadi memori yang digunakan pada rakitan PC kali ini adalah memori dari Corsair Dominator Platinum RGB
dengan kapasitas 2 kali 16 GB, tapi dia beli 2, jadi totalnya ini mencapai 64 GB untuk sebuah PC streaming. Menurut gua cukup overpower ya dengan memori dengan kapasitas 64 GB, dan untuk memorinya ini aja harganya udah mencapai 9,4 juta rupiah. Hampir 10 juta cuma untuk memorinya doang. Dan kemudian untuk pemilihan storage-nya, karena di sini dia udah mendukung PCIe generasi keempat, jadi di sini kita menggunakan SSD yang juga udah mendukung PCIe Gen 4, yaitu adalah Corsair MP600 dengan kapasitas 500 GB. Dan di sini kita nggak menggunakan hard disk tambahan lagi untuk penyimpanannya, karena memang ini PC-nya cuma buat streaming, jadi nggak perlu penyimpanan tambahan untuk nyimpan beberapa game menurut gue. Jadi 500 GB ini aja udah mencukupi. Dan kemudian untuk komponen selanjutnya yang cukup menguras budget juga adalah VGA-nya, karena kita tahu harga dari VGA itu sampai sekarang masih cukup tinggi dan masih belum turun-turun juga. Jadi di sini gue memilih VGA dari Gainward RTX 3060 Ti. Dan kenapa di sini gue memilih brandnya itu Gainward? Karena di sini gue lihat VGA dari Gainward RTX 3060 Ti ini memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan RTX 3060 Ti brand lainnya, yaitu sekitar harga 12 juta pas. Dan Gainward ini juga merupakan sebuah brand yang memiliki distributor yang sama seperti Corsair ya, seperti yang kita pakai di sini. Jadi untuk masalah klaim garansi dan lain-lain itu kalian nggak usah khawatir ya. Jadi sama seperti produknya Corsair. Dan kenapa di sini gue memilih RTX 3060 Ti selain karena dia merupakan VGA dengan arsitektur terbaru, yaitu arsitektur Ampere, dan dia juga memiliki Nvidia encoder dengan generasi terbaru, yaitu kalau nggak salah generasi ke-7, yang tentunya membuat live stream kita menjadi lebih lancar dan juga lebih jernih. Kemudian untuk pemilihan power supply untuk PC kali ini, di sini kita menggunakan power supply dari Corsair RM650 yang udah memiliki sertifikasi 80 plus gold. Jadi power supply ini kurang lebih mirip seperti power supply yang gue gunakan di PC gue di belakang ini, yaitu RM750, cuma kapasitas wattnya aja yang berbeda. Dan kenapa di sini kita memilih Corsair RM650? Karena untuk PC kali ini kita membutuhkan power supply yang cukup mumpuni dan juga bisa diandalkan lah ya. Jadi di sini kita memilih power supply yang minimal memiliki sertifikasi 80 plus gold, seperti contohnya Corsair RM650 kali ini. Dan yang gue suka juga dari power supply Corsair ini adalah garansinya yang cukup panjang, dan ini untuk Corsair RM50 ini memiliki garansi yang mencapai 10 tahun. Jadi sampai PC kalian ini udah ketinggalan zaman, tapi power supply-nya ini masih memiliki garansi. Dan kemudian untuk komponen yang nggak ketinggalan juga di sini adalah coolingnya, karena kalau di sini kita membeli prosesor Intel Core i7 11700KF ini, kita nggak dapetin stok cooling bawaan, dan mungkin juga karena stok coolingnya itu nggak mampu untuk menjinakkan panas dari prosesor Intel Core i7 11700K ini. Jadi di sini kita menggunakan all-in-one liquid cooling dari Corsair, yaitu Corsair H100i RGB Pro XT, yang ini merupakan sebuah all-in-one liquid cooling dengan radiator berukuran 240 mm, yang menurut gue udah cukup untuk menjinakkan panas dari prosesor Core i7 11700KF yang tadi kita mau gunakan. Dan yang terakhir yang merupakan sebuah barang wajib untuk sebuah PC streaming, yaitu adalah capture cardnya. Dan di sini kita menggunakan capture card yang menurut gue cukup bagus juga, yaitu adalah capture card dari Elgato 4K 60 Pro Mark II. Yang ini merupakan capture card yang udah cukup high end ya di kelasnya, karena dia di sini udah mendukung capture dengan resolusi 4K 60 fps dan juga mendukung high dynamic range atau HDR, dan juga di sini dia udah mendukung 240 Hz pass through. Jadi di sini walaupun kalian itu sambil merecord, tapi gameplay kalian itu tetap smooth, bisa mencapai 240 Hz ke monitor kalian. Dan di sini untuk capture cardnya di sini dia menggunakan koneksi PCIe, jadi nggak menggunakan colokan USB seperti capture card pada umumnya. Jadi di sini menurut gue capture cardnya udah cukup high end banget nih di sini. Dan kemudian untuk komponen yang terakhir di sini adalah pemilihan casingnya. Dan karena di sini menurut gue PC ini merupakan sebuah PC secondary atau PC kedua yang cuma untuk dipakai streaming. Jadi untuk pemilihan casingnya menurut gue nggak perlu casing yang bagus-bagus, nggak perlu ada RGB-nya. Karena mungkin casing ini juga komputernya nanti akan ditaruhnya itu nggak di atas meja, jadi nggak kelihatan. Dan karena itu
Di sini gue menggunakan casing yang menurut gue ya biasa-biasa aja, tapi tetap memiliki compatibility yang mendukung semua komponen ini dan juga memiliki build quality yang seenggaknya cukup lumayan ya. Dan di sini gue menggunakan casing dari Tecware Nova M yang harganya itu cuma sekitar 400 ribuan. Cukup murah untuk sebuah PC seharga 40 juta rupiah. Dan kalau gitu karena semua komponen-komponennya di sini udah terkumpul, jadi kita langsung aja merakit PC-nya. Dan untuk total budget yang dihabiskan untuk PC ini bisa kalian lihat di sini, mencapai hampir 40 juta rupiah. Dan kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ngerakit PC-nya. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. I just need a little bit more of your love. Jadi udah selesai akhirnya kita ngerakit PC untuk streaming kali ini. Menurut gua sih untuk ngerakit PC menggunakan komponen-komponen yang cukup high end tapi menggunakan casing yang biasa-biasa aja seperti ini menurut gua cukup challenging ya. Ditambah lagi PC kali ini kelihatannya itu penuh banget karena di sini kita menggunakan GPU yang ukurannya itu cukup besar, ditambah lagi dengan all-in-one liquid coolingnya, kemudian RAM-nya itu 4 keping dan ditambah lagi dengan capture card-nya. Tapi untungnya di sini kita udah menggunakan power supply yang menggunakan desain full modular. Dan kemudian untuk benchmarknya kayaknya nggak perlu lah ya, karena memang PC ini nanti kedepannya nggak kita gunakan untuk gaming, melainkan cuma untuk streaming. Tapi kalau kita lihat dari komponen-komponen apa aja yang digunakan di dalam PC ini, kayaknya nggak perlu diragukan lagi lah ya untuk performanya dalam menjalankan game-game kekinian. Kalau gitu sekian aja video rakit PC streaming si Randy kali ini. Gimana pendapat kalian tentang PC streaming yang overpower banget kali ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih banget untuk Bos Randy Ranger yang udah mempercayai kita untuk merakit PC-nya kali ini. Jadi lu dapat PC, gua dapat konten, anjay. Kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.